PT Prodia Widya Husada Tbk berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan alokasi anggaran maksimal 150 miliar rupiah. Aksi korporasi emiten layanan kesehatan berkode emiten PRDA ini dilakukan untuk merespon fluktuasi harga saham di bursa. PT Prodia Widya Husada Tbk mengumumkan rencana aksi korporasi strategis berupa pembelian kembali saham perseroan di tengah dinamika pasar modal. Periode pelaksanaan buyback ini akan berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai 20 Agustus hingga 19 November 2026 mendatang. Jumlah saham yang dibeli kembali dipastikan tidak akan melebihi 20% dari modal di store perseroan. Direktur Utama Prodia Liana Kuswanti menjelaskan bahwa seluruh pendanaan aksi korporasi ini bersumber sepenuhnya dari kas internal perseroan. Pihaknya menegaskan bahwa langkah buyback mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental bisnis jangka panjang serta kondisi likuiditas yang sangat sehat. Perseroan juga tetap memperhatikan ketentuan saham treasury yang saat ini berada di level 5,09% serta aturan free float yang berlaku. Aksi korporasi ini diharapkan mampu memberikan imbal hasil yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Pada perdagangan Rabu 19 Agustus 2026 saham PRDA ditutup menguat 1,25% ke level Rp2.430 per lembar. Manajemen optimis optimalisasi struktur modal ini dapat menjaga kepercayaan investor di tengah pergerakan pasar yang fluktuatif. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, PT Bank Sentral Asia Tbk menggelontorkan dana sebesar 3,07 triliun rupiah untuk pembagian dividen interim kuartal 3 tahun 2026. Aksi korporasi emiten perbankan berkode BBCA ini didorong oleh pencapaian laba bersih semester pertama yang menembus 29,5 triliun rupiah. Bank Sentral Asia Tbk kembali merahasiakan komitmennya untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham. Emiten BBCA ini menggelontorkan dana sebesar 3,07 triliun rupiah untuk dividen interim kuartal 3. Pembagian ini merupakan termin kedua dari rencana perseroan membagikan dividen secara berkala sebanyak 3 kali pada tahun buku 2026. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menjelaskan bahwa pembagian dividen interim ini mencerminkan kinerja keuangan perseroan yang sangat solid. Hingga Juni 2026, BCA membukukan laba bersih sebesar 29,5 triliun rupiah, didukung penyaluran kredit yang tumbuh 8,0% hingga menembus 1.036 triliun rupiah. Capaian ekspansi kredit tersebut merupakan rekor sejarah baru bagi perseroan karena untuk pertama kalinya melampaui level 1.000 triliun rupiah. Selain itu, pencapaian portofolio kredit tersebut juga ditopang perolehan dana murah atau KASA yang mencapai 1.082 triliun rupiah. Adapun kam dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 28 Agustus 2026. Sedangkan recording date jatuh pada 1 September 2026. Manajemen memastikan seluruh dana dividen interim akan dibayarkan secara serentak kepada investor yang berhak pada 16 September 2026 mendatang. Sebagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak bersama pergerakan IHSG setelah penutupan di sesi pertama pada siang hari ini, di mana IHSG bergerak menguat pemirsa di 1,47% ke level 6.487,95. Dibuka di level 6.447 dan sempat menyentuh titik tertinggi pemirsa di level 6.493. 417 saham menguat, 187 saham stagnan, dan 187 saham melemah dan 185 saham stagnan atau tidak bergerak pemirsa. Dari top gainers ada saham-saham yang mengalami pergerakan tertinggi antara lain Aman Mineral yang menguat di 7,73%, Bumi menguat di 4,4%, BRMS menguat di 9,6% dan Antam menguat di 3,63%. Dari pergerakan top losers pemirsa, ada DSSA yang melemah di 1,44%, WG melemah di 7,25%, RMKE melemah di 1,83% dan ARKO melemah di 6,14%. Sementara itu dari pergerakan sektoral pemirsa ada barang baku yang mengalami penguatan di 3,58%,
Industri menguat di 1,8%, konsumsi non-primer menguat di 1,74%, sementara transportasi dan logistik melemah tipis di 0,05%. Kembali bersama kami pemirsa, PT Apexindo Pratama Duta Tbk berhasil mengantongi kontrak baru pengeboran lepas pantai senilai 74,3 juta dolar Amerika Serikat dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Kesepakatan di wilayah Delta Mahakam Kalimantan Timur ini akan memperkuat tingkat utilisasi rig dan pendapatan emiten berkode Apex. PT Apexindo Pratama Duta Tbk kembali menambah portofolio pekerjaan baru di sektor jasa pengeboran migas lepas pantai. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, emiten berkode saham Apex ini meraih kontrak senilai 74,3 juta dolar Amerika Serikat dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Kontrak pengeboran lepas pantai di kawasan Delta Mahakam ini memiliki durasi 2 tahun, pasti dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Manajemen menjelaskan bahwa raihan proyek baru ini berdampak positif terhadap kenaikan tingkat utilisasi armada rig perseroan. Kontrak ini makin memperkokoh rekam jejak pengeboran Apex setelah sebelumnya juga mengantongi proyek senilai 13,6 juta dolar Amerika Serikat dan 119,6 juta dolar Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas pendapatan operasional serta kinerja keuangan perseroan ke depan. Adapun Pertamina Hulu Mahakam tercatat menjadi pelanggan terbesar bagi Apex dengan kontribusi mencapai 74% dari total pendapatan perseroan. Sementara itu, porsi pendapatan sisanya disumbang oleh Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebesar 12%, Medco INP Gresik sebesar 10%, serta PT Pertamina Geothermal Energi Tbk sebesar 4%. Kemitraan strategis ini terus mendukung ketahanan energi dan lifting migas nasional. Berbagai sumber untuk iDiactional. Pemirsa, Xreal memperluas pemanfaatan kacamata AR melalui Xreal One Pro dan kamera Xreal Eye. Kombinasi perangkat ini menargetkan pengalaman spasial yang lebih imersif sekaligus membuka peluang pasar untuk produktivitas dan konten digital. Xreal One Pro menghadirkan layar virtual dengan sudut pandang hingga 57 derajat. Perangkat ini menggunakan chip spesial X1 untuk menjaga posisi layar virtual di lingkungan pengguna. Teknologi tersebut membuat kacamata dapat digunakan untuk hiburan, gaming, hingga produktivitas. Xreal One Pro juga mendukung refresh rate 120 Hz dan kecerahan hingga 700 nits. Xreal Eye menjadi kamera modular yang dapat dipasang pada Xreal One Pro. Kamera ini memiliki resolusi hingga 12 megapiksel untuk merekam foto dan video dari sudut pandang pengguna. Xreal Eye juga membuka dukungan 6DoF untuk membuat layar virtual lebih responsif terhadap pergerakan. Fitur ini membuat pengguna dapat bergerak lebih bebas tanpa kehilangan posisi layar virtual. Pemanfaatan Xreal One Pro dapat diperluas untuk berbagai aktivitas profesional. Dalam materi promosinya, Xreal menampilkan penggunaan perangkat saat beraktivitas di menara radio. Visual tersebut menunjukkan potensi kacamata AR untuk mendukung akses informasi saat bekerja di lapangan. Pasar ini berpeluang menambah segmentasi Xreal di luar kebutuhan hiburan dan konsumen umum. Xreal terus memperluas ekosistem AR melalui perangkat dan aksesori tambahan. Xreal Eye dapat mendukung pengambilan gambar POV, live streaming, hingga pengembangan fitur AI multimodal. Xreal One Pro juga dirancang untuk terhubung dengan berbagai perangkat seperti ponsel dan laptop. Strategi ini membuka peluang monetisasi dari penjualan perangkat, aksesori, hingga layanan berbasis AR. Berbagai sumber, IDX Channel.